Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Eninta Renata Bersembiring dengan NIM 2411011027 dengan absen 19 dari kelas BKA. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai video konseling, di mana video konseling ini tugas dari mata kuliah mikro konseling lanjut, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Wayan Eka Paramata, SPD NPD. Pada video ini kita akan menjelaskan mengenai konseling berbasis Cognitive Behavior Therapy atau CBT dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Nah, melalui ini kita juga akan menjelaskan mengenai tahap-tahap penyelesaiannya atau tahap-tahap untuk mengatasi permasalahan tersebut, di mana nanti kita akan memulai dari tahap analisis, sintesis, diagnosa, prognosa, dan treatment, dan yang terakhir itu ada follow up. Salah satu kasus yang sering dialami adalah siswa yang kurang percaya diri saat tampil di kelas, di mana siswa ini menjadi salah satu murid yang sering menjadi bahan bulian di kelas, pendiam, dan menghindar dari lingkungan. Sehingga dari latar belakang tersebut kita memilih menggunakan teknik CBT ini untuk mengubah pola pikiran, perilaku, serta perasaan dari siswa tersebut untuk menyelaraskan ketiga komponen tersebut. Selamat pagi Cicia, terima kasih ya sudah mau datang pada sesi konseling hari ini. Oke Ibu, nah sebelum kita memulai konseling hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apakah kamu bersedia? Ya Ibu, saya sangat bersedia. Nah, pada konseling hari ini kita akan melakukan beberapa hal. Untuk itu kamu tidak perlu ragu karena kita juga mempunyai asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan. Nah, jadi setiap masalah yang kamu hadapi, kamu jangan ragu untuk menceritakannya, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga rahasia setiap yang kamu diskusikan hari ini. Juga kita punya asas keterbukaan, jangan takut untuk menceritakan semua hal yang kamu alami. Kami atau saya terlebih dahulu tidak akan menghakimi kamu mengenai masalah apa yang sedang kamu hadapi. Apakah kamu bersedia untuk melakukan konseling kita? Baik Ibu, saya sudah sangat bersedia untuk sesi konseling kita kali ini. Mungkin hal apa yang belakangan ini kamu rasakan hingga kamu datang pada sesi konseling ini, Cicia? Saya merasa kurang percaya diri Bu, apalagi saat berada di depan kelas. Kalau begitu, maukah kamu menceritakan lebih lanjut lagi tentang apa yang kamu hadapi? Mungkin perasaan-perasaan apa yang kamu rasakan saat perasaan itu muncul? Jadi Bu, kalau saya itu disuruh presentasi, saya itu mulai takut. Saya itu langsung panik jika nanti presentasi itu saya salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman. Nah, berarti perasaan kamu itu muncul bukan hanya takut, tetapi kamu juga takut terhadap penilaian orang lain, bagaimana mereka nanti menilai diri kamu saat perasaan itu, saat kesalahan itu muncul ya. Iya Bu, dimana perasaan itu muncul, saya takut itu gimana tanggapan orang terhadap saya. Nah, saat perasaan itu muncul, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu? Saya merasa diri saya itu bodoh dan pasti akan salah setiap menjawab pertanyaan atau saat presentasi di depan kelas Bu. Nah, saya tahu perasaan kamu itu tidak mudah untuk kita lepaskan, tetapi melalui sesi konseling ini saya harapkan nanti kamu bisa menghadapinya dan mampu ya. Dari perasaan yang kamu alami tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa kamu itu harus tampil sempurna di depan semua orang. Jadi jika tidak sempurna, perasaan malu, takut, cemas itu yang membuat kamu seperti ini ya. Iya Bu, itu yang saya rasakan selama ini. Nah, berarti ada hal yang perlu kita lakukan atau hal yang perlu kita laraskan, seperti pola pikir kamu, tindakan kamu, atau perasaan kamu untuk semua setara. Di mana teknik ini kamu dapat melakukan teknik
restrukturisasi kognitif, di mana kamu harus menyelaraskan semua pikiran kamu untuk menjadi lebih baik. Ya Bu, saya baru sadar bahwa pikiran saya itu bisa memengaruhi ke perasaan saya, karena pikiran saya itu takut, jadi saya malas untuk melakukan apapun. Nah, dapat Ibu simpulkan dari kamu tadi bahwa pikiran negatif kamu itu sangat mempengaruhi kamu, apalagi sering kamu berkata saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah, itu sangat mempengaruhi kamu, dan tadi juga kamu bilang itu yang mempengaruhinya, kan? Ya Ibu, perasaan atau pikiran-pikiran negatif itu yang sering muncul dalam pikiran saya sehingga saya itu kurang percaya diri. Nah, padahal itu belum tentu terjadi. Jadi pada sesi konseling ini saya minta kamu untuk mengurangi perasaan negatif itu, agar saat kamu tampil nanti di depan kelas kamu berani untuk mencobanya. Baik Ibu. Nah, tujuan kita pada konseling ini kan mengubah pola pikir kamu yang semula negatif menjadi positif. Apakah kamu mau? Baik Ibu, saya ingin itu. Nah, sebelum itu kita melihat beberapa video untuk merelaksasikan pikiran kamu. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Aduh, aku ingin menjawab soal itu, tapi takut salah. Saya bisa, Bu. Hasilnya 60. Ya, benar. Ternyata jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab. Andi sudah pulang? Iya, Bu. Kenapa wajahmu lesu? Tadi di sekolah ibu guru memberikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Ini ibu punya sedikit cerita. Hei Biji, apa kau akan tunggu di sebelahku? Tidak, aku takut tunggu. Kenapa harus takut? Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji 2 pun tidak mau tumbuh. Sedangkan biji 1 pun Kenapa kau tidak membutuhkan mau tunas. tumbuh? Tidak, aku takut. Biji 2 pun tumbuh besar. Sementara biji 1 masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji 1 tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Adi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju menjawab soal ini? Saya Bu. Baiklah Andi, silahkan maju. Wah, jawabannya benar. Selamat ya. Nah, mungkin video ini sangat singkat, tetapi saya rasa dapat membantu kamu mengenai perasaan apa yang kamu alami. Nah, mungkin setelah saya memberi beberapa hal tadi, dan setelah kamu lihat video ini, apa yang kamu rasakan atau hal apa yang dapat kamu refleksikan? Jadi Bu, dapat saya refleksikan bahwa di mana video itu tadi tidak jauh berbeda dengan keadaannya dengan saya saat ini yang awalnya itu merasa kurang percaya diri untuk seperti menjawab soal seperti saya itu ketika berada di depan kelas, dan di situ saya harus mulai bisa mencoba agar tidak merasa kurang puas dengan apa yang saya rasakan. Baik, itu sangat membantu kamu untuk berkembang lebih ke depannya. Sekarang kita coba pelan-pelan menggali isi pikiran kamu tentang pikiran yang negatif itu, dimana pikiran yang sering muncul itu mengenai dirimu apa?
itu saya selalu salah sih Bu. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, apakah kamu sering melakukan kesalahan? Tidak juga Bu. Nah, berarti itulah yang perlu kita ubah saat ini. Menurutmu, pikiran apa yang lebih realistis untuk mengganti perkataan saya pasti salah, saya sering salah? Mungkin itu saya harus mencoba. Nah, bagus sekali. Itu yang Ibu harapkan dari dirimu untuk mencoba hal baru. Nah, Ibu ingin kamu mengucapkan hal itu pelan-pelan pada dirimu. Saya harus bisa mencoba untuk menjadi lebih baik. Bagus sekali Kezia. Bagaimana perasaanmu setelah kamu mampu mengucapkan itu? Mungkin perasaan saya sekarang itu lebih ringan dan lebih lega dari sebelumnya Bu. Untuk yang terakhir, Ibu ingin bertanya, perasaan apa yang kamu rasakan saat ini, atau adakah perubahan yang sudah kamu rasakan? Mungkin perubahan yang ada dalam diri saya itu saya menjadi lebih berani dan perasaan takutnya itu sudah mulai berkurang sih Bu. Nah, ini perkembangan yang sangat baik ketika kamu mampu mengubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran lebih positif. Nah, untuk selanjutnya Ibu meminta kamu ketika pikiran negatif itu muncul, kamu harus tetap menerapkan komitmen kamu seperti awal tadi. Ucapkan pelan-pelan dalam diri kamu dan kamu pasti bisa menghadapinya. Nah, adakah yang lain yang kamu tanyakan? Pak Ibu, mungkin nanti ke depannya saya akan mengubah pola pikir negatif saya itu menjadi lebih positif agar saya itu lebih menjadi percaya diri. Itu saja sih Bu. Nah, terima kasih ya Kezia sudah mau berbagi dengan Ibu. Ibu berharap kamu mampu melakukan semua hal yang sudah kamu tanamkan pada diri kamu pada sesi konseling ini. Nah, jika ada yang ingin kamu tanyakan atau apapun, Ibu bersedia. Terima kasih atas kunjunganmu hari ini. Baik Bu, terima kasih atas saran-sarannya. Jika ada pertanyaan akan saya tanyakan juga di sesi konseling berikutnya. Ya. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.